Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firman Jun Setiawan dengan NIM 521142034 dan teman saya Saya Bagas Satria Pratama dengan NIM 5211422047. akan mempresentasikan hasil review kami yang berjudul Pengaruh Jenis Serat Alam terhadap Sifat Termal Komposit Polimer. Langsung saja yaitu ke pendahuluan. Bahan komposit merupakan bahan yang terbentuk dari bahan penguat dan matriks. Kombinasi tersebut dapat memberikan sifatnya lebih baik jika dibandingkan dengan bahan tersebut dengan sendirinya. Jenis komposit yang paling umum adalah komposit yang berbasis polimer karena sifat mekanisnya yang baik dan rasio antara kekuatan dengan beratnya yang tinggi. Komposit polimer sering menggunakan serat sintetis seperti kaca, aramid, atau karbon karena kekuatan serta ketersediaannya. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai masalah lingkungan muncul akibat penggunaan serat sintetis karena serat kaca dan serat karbon yang sifatnya tidak mudah terurai secara alami sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Selain itu, serat sintetis juga membutuhkan energi yang besar untuk diproduksi sehingga menyebabkan meningkatnya biaya produksi yang berakibat serat sintetis menjadi kurang terjangkau untuk konstruksi bangunan. Untuk menangani hal tersebut, serat alami dipilih sebagai bahan penguat komposit polimer. Serat alami dianggap sebagai alternatif dari serat sintetis karena kelebihannya seperti mudah terurai, ringan, dapat diperbarui, mudah untuk ditemukan, biaya yang rendah, serta kekuatan dan modulus elastisitas yang tinggi. Serat alami yang umum digunakan seperti kenaf, goni, rami, sisal, sabut kelapa, serat bambu, dan yang lain. Kemudian lanjut ke metode yang akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah metode penelitiannya. Di komposit ini akan ada diberlakukannya alkali, yaitu serat alami akan diberlakukan pelakukan alkali NaOH atau yang disebut dengan natrium hidroksida sebelum dicampurkan dengan epoksi yang akan dijadikan menjadi komposit. Lalu adanya juga penggunaan TGA atau Thermographimetric Analysis yang digunakan untuk menguji kestabilan termal suatu material. Pengujian ini akan menemukan kehilangan massa dari suatu komposit dengan di suhu yang tertentu. DSC yaitu Differential Scanning Calorimetry, tugasnya adalah sama dengan TGA. Lalu instrumen yang digunakan untuk menguji thermal konduktivitas adalah instrumen Ledis, Griffin and George TM dan HFM 436. Itu kemudiannya hasil penelitiannya. Untuk hasil penelitian yang pertama yaitu rami, goni, dan batang kurma. Serat alami rami, goni, dan batang kurma menghasilkan konduktivitas termal sebesar 0,0514 sampai 0,084 watt per meter Kelvin. Dengan nilai terendah dari 10% goni atau epoksi dan tertinggi dari 20% rami epoksi. Komposit serat alami ini menjadi insulator panas yang lebih baik dibandingkan dengan net epoksi dengan konduktivitas sebesar 0,12 watt per meter Kelvin. Kapasitas panas komposit serat alami berada di antara 1253 sampai 1674 Joule per kilogram Kelvin dengan nilai terendah dari 10% goni epoksi dan nilai tertinggi dari 30% rami epoksi. Kapasitas panas net epoksi sebesar 1210 Joule per kilogram Kelvin. Dan di samping adalah tabel dari hasil penelitian rami, goni, dan batang kurma. Lanjut ke hasil yang kedua. Lalu yang kedua adalah ada serat bambu. Grafik di sini di samping ini merupakan hasil TGA dekomposisi termal dari komposit serat bambu yang diperkuat dengan perlakuan NaOH yang berbeda. Berdasarkan grafik, ditemukan sirfa termal dari komposit serat bambu dan menunjukkan bahwa serat yang diperlakukan dengan solusi NaOH memiliki berat residu yang lebih tinggi setelah dekomposisi dibandingkan dengan serat yang tidak diberlakukan solusi NaOH. Yang ini menunjukkan adalah ketahanan yang lebih baik terhadap kehilangan massa pada suhu yang tinggi. Perlakuan alkali juga berkontribusi pada peningkatan indeks kristalinitas serat
yang berhubungan dengan peningkatan sifat mekanik dan termal dari komposit. Lalu selanjutnya, Hasil yang ketiga yaitu komposit UTCSE atau Untreated Coconut Sheet Epoxy dan TCSE atau Treated Coconut Sheet Epoxy. Grafik di samping merupakan hasil TGA dari komposit UTCSE dan TCSE. Komposit UTCSE dan TCSE menunjukkan kehilangan berat awal terjadi di suhu 100-105 derajat Celcius yang menandakan kehilangan kelembaban. Lalu di suhu 230-300 derajat Celcius terjadi kehilangan berat karena dekomposisi dari hemiselulosa dengan berat molekul rendah, dan di suhu 300-400 derajat Celcius kehilangan berat karena degradasi dari selulosa dan epoksi. Hasil car komposit UTCSE lebih tinggi dari komposit TCSE karena kandungan lignin di komposit TCSE lebih rendah dibandingkan dengan komposit UTCSE. Lanjut ke hasil yang keempat. lalu selanjutnya ada serat AGF. Berikut ini adalah grafik hasil dari analisis TGA dan hasil dari DSC. Serat agave mulai kehilangan 5% dari masanya di suhu 221 derajat Celcius, yang kemudian di suhu lebih tinggi, jumlah massa menurun sangat drastis. Di suhu 379 derajat Celcius, kemiringan grafiknya berubah drastis, dengan serat agave kehilangan 64% dari massa awalnya. Lalu di suhu 990,5 derajat Celcius, serat hanya bersisa 14% dari massa awalnya. Lalu dari hasil analisis DSC menunjukkan profil suhu dari serat agave dengan daerah transisi endotermik di suhu 292 sampai suhu 357 derajat Celcius dan puncaknya di suhu 353 derajat Celcius. Titik leleh serat agave bisa dianggap di titik puncak 353 derajat Celcius karena titik ini didefinisikan sebagai endoterm terluas dari termogram DSC. Lalu hasil selanjutnya. Kemudian hasil yang kelima yaitu kulit kelapa sawit. Berikut merupakan grafik TGA dari komposit dengan kandungan kulit kelapa sawit yang berbeda. Data yang didapatkan adalah onset degradasi thermal komposit ditemukan menurun dengan meningkatnya kandungan pengisi dengan nilai onset 266 derajat Celcius untuk kasus 28%, yang merupakan 66 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan dengan resin knit polyester. Hasil ini disebabkan oleh stabilitas thermal yang lebih rendah dari pengisi lignoselulosa jika dibandingkan dengan resin polyester. Setelah itu, pengisi alami memperlambat hasil akhir degradasi thermal pada suhu yang lebih tinggi untuk kandungan 9, 17, dan 23%, dan kemudian bergeser ke suhu yang lebih rendah untuk sampel dengan kandungan pengisi yang lebih tinggi, yaitu 28%. Sampel untuk tingkat filler 33% tidak disiapkan karena komposit tidak bisa diawetkan dengan benar pada tingkat kandungan pengisi setinggi itu. Penting untuk dicatat bahwa kisaran dan tingkat pergeseran dalam stabilitas thermal komposit OPSUP dalam atmosfer lembab tergantung pada beban pengisi dan stabilitas thermal pengisi dan matriks. Lanjut ke hasil yang berikutnya. Yang selanjutnya ada serat rotan. Grafik ini menunjukkan suhu dari sisi belakang komposit terhadap waktu saat pengujian tahan api. Untuk serat rotan dengan tenunan polos dan kepar, yaitu R5 dan R,5 menunjukkan kinerja yang unggul dalam pengujian tahan api yang ditandai dengan suhu penyalaan yang tinggi dan pembakaran yang lambat. Lalu komposit hibrida serat rotan karbon R3C2 dan R3C2 menunjukkan berkurangnya sifat mudah terbakar, menjadikannya bahan yang cocok untuk aplikasi suhu tinggi. Ada peningkatan suhu yang signifikan selama menit pertama suhu penyalaan, namun dengan itu menambahkan serat karbon ke dalam komposit serat meningkatkan pengurangan bertahap dalam sifat mudah terbakarnya. Lalu kesimpulannya, Kemudian kesimpulan dari penelitian kami adalah, dari penelitian sebelumnya dapat dari kesimpulan bahwa komposit yang diperkuat dengan serat alam menunjukkan hasil yang menjanjikan. Selain dapat memperkuat hasil sifat thermal komposit, serat alam juga dapat mengurangi berat komposit sehingga cocok pada aplikasi suhu tinggi dan kebutuhan dengan berat yang ringan. Sekian dari kami, adanya salah kata kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.